Anda masih bersama kami di Megapolitan. Saudara, kesehatan adalah anugerah yang kadang lupa disyukuri. Ketika sakit barulah terasa betapa berharganya jika kita sehat. Tapi tidak semua orang bisa menikmati hidup sehat. Apalagi jika terlanjur menerima vonis menderita suatu penyakit. Bagi mereka yang secara ekonomi memiliki keterbatasan berobat di Jakarta, bagaikan mimpi di siang bolong. Pengobatan bagi si miskin inilah yang akan menjadi pekerjaan rumah gubernur baru nantinya. Di balik rumah sederhananya di Kampung Penas, Jakarta Timur, selama beberapa bulan Fitri menahan sakit. Penghasilannya sebagai pramusaji tidak bisa menutup biaya operasi payudara yang harus ia jalani. Wanita berusia 30 tahun ini divonis memiliki benjolan di bagian payudaranya. Sebenarnya Fitri punya surat keterangan tidak mampu atau SKTM, tapi tidak mencakup seluruh biaya pengobatannya. Ia pun dipaksa memutar otak, apalagi penghasilan sang suami sebagai tukang sampah tidak cukup untuk kebutuhan pokok mereka sekeluarga. Waktu itu kan aku belum kerja, jadinya suami itu jadinya punya, maksudnya dia itu nanggung semuanya gitu kan. Jadinya kalau misalkan itu membuat ngumpulin biaya itu kayaknya nggak bisa, soalnya kan pas-pasan. Namun Fitri lebih mengkhawatirkan ibunya, Marnah. Usia yang sudah lewat dari 7 dekade tentu membuat fisiknya semakin rapuh. Tapi apa mau dikata, karena uang tak ada, hanya tingkah pola cucu yang jadi obat mujarab gratis bagi Marnah. Tapi kalau pengobatan ibu biasanya biaya sendiri untuk puskesmas. Makasih ya Bu ya. Jaminan kesehatan SKTM untuk mengurangi beban biaya kesehatan bagi kalangan tidak mampu. Sebagian orang masih merasa berat meski sudah memiliki SKTM. Sebab mereka masih harus mengeluarkan sebesar 50% biaya pengobatan. Hal inilah yang membuat Fitri menunda pengobatannya meski pemerintah sudah menanggung setengah biaya pengobatan. Berbeda dengan Gakin yang ditanggung 100% biaya pengobatan oleh pemerintah. Sehat itu mahal bagi mereka yang miskin. Keluarga Fitri hanya satu contoh. Ada lebih dari 300.000 jiwa penduduk miskin di Jakarta. Badan Pusat Statistik mencatat selama 2010 hingga 2011 jumlah penduduk miskin ini meningkat. Praktiknya di lapangan pun tidak lepas dari pengawasan pemerintah. Dan tahun ini kita mengangkat tadi SKTM yang ada yang kita berikan itu kita cek secara keseluruhan ke lapangan. Kemudian kalau memang dia memang benar-benar miskin, kita ganti kartunya. Bukan lagi selembar surat. Biasanya kalau SKTM kan surat keterangan tidak mampu. Ini kita ganti dengan kartu Gakin. Dalam praktiknya, mengurus kartu Gakin ataupun SKTM tak mudah. Birokrasi berbelit-belit membuat pasien terkatung-katung. Seperti yang dialami Sunardi yang sudah seminggu memperjuangkan nasib anaknya yang menderita tumor leher. Dedek, Ari, wih, bangun dek, bangun. Saya udah nggak ada duit lagi. Nggak punya duit, dokter semua cuma melihat dan memang tidak disalahkan, dia kerjaannya memang begitu, dia bilang alat ini mahal, nggak bisa, saya nggak ada. Kondisi ini dimanfaatkan oknum-oknum nakal yang memancing di air keruh. Keluarga miskin masih saja diperas. Berbaur dengan pasien Gakin atau SKTM, mereka meminta imbalan Rp200.000 hingga Rp300.000 dengan iming-iming bisa mempercepat pengurusan. Tembak ya, aktif tembak. Nah, itu sebulan. Tapi kalau ada duit, mungkin lebih cepat. Berapa lama? Nah, kalau masalah lamanya tinggal kita duitnya berapa deh. Aksa itu antara orang kelurahan itu bagaimana? Kalau seminggu kisarannya berapa? Harus beres. Dengan maraknya praktik pencaloan, pengawasan dan penindakan yang minim, warga miskin Jakarta yang membutuhkan jaminan kesehatan justru kian terpuruk.
Sehat bagi mereka adalah barang mewah yang sulit didapatkan di ibu kota. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.